Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya silakan acungkan tangan dan bilang hadir ya, angkat tangan ya. Pani Nur Aini, Hadir. Ira Dianti, Hadir. Isti Putri, Hadir. Ridwan Elmawan, Mutia Salsabila, Hadir. Siti Sofia, Ilman Bersadia, Hadir. Nur Asila, Hadir. Hamzah, Tina Ardiani, Hadir. Dede Zakaria, Pipin Surpiani, Anjis Rengga. Hadir, Pak. Terus hadir semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya dalam pembelajaran ya, dalam proses pembelajaran, karena belajar itu bukan sesuatu yang bisa digapai hanya dengan hitungan jam atau hitungan hari, karena proses pendidikan pembelajaran itu sangat panjang ya, maka diperlukan konsistensi, diperlukan istiqomah ya. Ya harus semangat, pokoknya harus semangat. Karena saya pernah mendengar suatu ungkapan bahwa kita itu suatu saat bakal dihadapkan dengan dua pilihan, yang mana pilihan ini tergantung dengan diri kita saat ini. Pilihan yang pertama yaitu kita akan tertawa ketika kita akan tertawa mengenang masa-masa di mana kita menangis. Pilihan yang kedua, kita akan menangis ketika mengenang masa-masa kita tertawa. Jadi artinya suatu saat nanti, entah itu 20 tahun atau 10 tahun ke depan, kita itu akan dihadapkan dengan dua pilihan ini. Apakah kita akan tertawa mengenang masa-masa kita menangis? Menangis itu dalam artian kita belajar dengan sungguh-sungguh menghadapi sulitnya pelajaran, banyak tugas, banyak PR, banyak yang harus dikerjakan, banyak ujian. Itu kan memerlukan upaya, memerlukan semangat, memerlukan perjuangan itu yang tidak mudah ya. Maka kita akan mengenang masa-masa itu sambil tersenyum. Kita bisa melewati semuanya, hambatan, tantangan, ujian, cobaan, semuanya kita bisa lewati dengan sempurna sehingga kita bisa mengenangnya sambil tersenyum. Berbeda ya, berbeda apabila kita sekarang tertawa, dalam prosesnya kita banyak tertawa, banyak bermain, banyak bercanda, banyak membuang-buang waktu, kita akan menangis mengenang masa-masa kita tertawa. Baik, untuk pertemuan kali ini di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan membahas berkaitan dengan perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode di Mekah ya. Jadi sebelum periode selanjutnya yang periode di Madinah, kita akan membahas dengan periode Mekah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya kondisi masyarakat Arab sebelum ada Islam. Ini pertemuan kemarin, tapi kita bahas dulu supaya tidak lupa. Kita ulangi lagi. Jadi masyarakat Arab sebelum Islam berada dalam masa jahiliyah, masyarakat Arab sebelum Islam ya, sebelum ada Islam itu berada dalam masa jahiliyah. Jahiliyah itu artinya
masa kebodohan, karena jahiliyah itu berasal dari kata jahil. Jahil itu bodoh, jahiliyah itu dalam masa kebodohan. Karena kondisinya itu, kehidupannya itu jauh dari tauhid dan akhlak yang benar. Ya. Ciri-cirinya masyarakat Arab itu mereka yakin bahwa Ka'bah itu tempat yang suci, tempat sakral, ya, yang mana itu tempat ibadah. Mereka yakin akan hal itu. Tapi karena mereka ini disebutkan masyarakat jahiliyah, salah satunya adalah mereka itu bodoh. Mereka itu menyimpan atau menempatkan berhala-berhala di samping Ka'bah. Ya. Jadi mereka tidak beribadah di Ka'bah, menghadap Ka'bah, tidak, tapi mereka menempatkan berhala-berhala di sisi Ka'bah. Ya. Jadi mereka beribadahnya itu kepada berhala, bukan kepada Ka'bah itu. Kemudian yang selanjutnya ada fanatisme suku yang sangat kuat. Jadi mereka itu di bangsa Arab dulu itu bersuku-suku, ada kelompok-kelompoknya. Dan fanatisme itu mereka diterapkan ketika suku-suku ini menjadikan siapa yang paling kuat. Karena ketika satu suku menjadi paling kuat, maka dia akan berkuasa. Ya. Karena yang paling kuat dia akan yang berkuasa. Jadi suku-suku ini terkadang menindas suku-suku yang lebih lemah, kaum yang lebih lemah itu ditindas. Ya. Termasuk peperangan antar suku, ya. Kemudian yang selanjutnya, perempuan dipandang rendah. Sebelum Islam datang itu perempuan itu kadang tidak dihargai, dipandang sebelah mata. Bahkan ada yang sampai mereka itu marah. Bahkan ada yang zaman dulu itu pernah perempuan itu sampai dikubur. Bayi perempuan ketika lahir dikubur karena saking tidak dihargainya perempuan pada saat itu. Makanya kan salah satunya Islam datang itu kan untuk memuliakan perempuan. Karena kan zaman dulu orang laki-laki itu bisa menikahi banyak perempuan, tapi Islam datang membatasi hanya boleh menikahi 4 perempuan. Itu jadi kalau menurut Islam itu jadi dibatasi. Dulunya boleh sebanyak mungkin, jadi sekarang dibatasi. Kemudian ada perjudian, qomar, riba, dan perbudakan. Kepribadian Nabi sebelum menjadi Nabi dan Rasul, ya. Nabi Muhammad itu tumbuh sebagai pribadi yang berbeda dari masyarakat jahiliyah. Beliau itu dikenal jujur, dikenal amanah, berakhlak mulia, dan mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu apa artinya? Al-Amin itu artinya terpercaya. Beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah meminum khamar, dan tidak pernah berjudi. Pernah Nabi Muhammad kecil, ketika dia kecil itu pernah diajak sama teman-temannya, diajak kepada, kalau misalkan sekarang mungkin kayak konser gitu ya, tapi konsernya itu yang ada membawa minuman-minuman keras, membawa sambil berjudi, itu kan suatu tempat yang kurang baik gitu kalau zaman dulu. Nabi Muhammad itu pernah diajak sama temannya, udah nolak, tapi tetap dipaksa terus buat diajak. Ya, akhirnya karena dipaksa, akhirnya Nabi Muhammad berangkat sama teman-temannya karena dipaksa. Tadi padahal udah nolak tapi dipaksa. Tapi karena Nabi Muhammad ini dipersiapkan untuk seorang Nabi dan Rasul, akhirnya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ketika sampai di tempat itu Nabi Muhammad ditidurkan oleh Allah. Ya, jadi sampai ke tempat itu, ke tempat pesta, ke tempat acara-acara hiburan itu, sampai ke tempat itu tapi ternyata sama Allah dijaga. Akhirnya Nabi Muhammad tidur dari awal datang sampai akhir. Akhirnya tidak terpengaruhi oleh manusia. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad tafakur di Gua Hira. Karena prihatin terhadap kondisi masyarakat, Nabi sering menyendiri di Gua Hira. Ya. Tujuannya adalah untuk memikirkan penciptaan alam, kemudian merenungkan kehidupan manusia, memikirkan kerusakan moral masyarakat. Nah, pada saat bertafakur itulah, pada saat merenung menyendiri di Gua Hira, itu turun wahyu pertama, ya. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad sedang bertafakur,
kemudian datanglah malaikat Jibril. Kemudian datang, kemudian memeluk Nabi Muhammad dengan erat, dipeluk Nabi Muhammadnya. Kemudian kata malaikat Jibril, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqari." Apa yang saya harus baca? Saya nggak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Dilepaskan pelukannya, kemudian dipeluk lagi 2 kali, "Iqra," katanya kata malaikat Jibril. Tapi kata Nabi Muhammad, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Ya. Kemudian dilepaskan, kemudian dipeluk lagi. Ketiga kali Nabi Muhammad dipeluk, ya. Tapi yang pelukan yang ketiga erat pelukannya, "Iqra," katanya. Mana Nabi kata Nabi Muhammad menjawab, "Apa yang saya harus baca? Saya tidak bisa membaca." Ya. Kemudian malaikat Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Setelah kejadian ini, ya, Nabi Muhammad pulang. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad pulang dalam keadaan gemetar, takut, ya. Kemudian datang kepada istrinya Siti Khadijah, "Zamiluni, zamiluni," kata Nabi Muhammad, selimuti saya, takut. Itu dalam keadaan takut banget, ya. Peristiwa ini menunjukkan beratnya amanah kenabian. Nah, ini peran penting seorang istri bagi suaminya, ya. Nabi Muhammad dalam kondisi takut, dalam kondisi gemetar, dalam kondisi khawatir, ya. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan kepada istrinya Siti Khadijah ini, "Saya khawatir akan diriku sendiri." Tapi peran istri di sini sangat diperlukan, ya. Bagaimana seorang Siti Khadijah, dia sangat menenangkan, "Tenang Nabi Muhammad, kamu orang baik, kamu masuk ke silaturahmi, kamu orang yang jujur, kamu tidak pernah berbohong, tidak pernah bermaksiat." Itu Siti Khadijah sangat menenangkan sekali di situ. Ya. Kemudian kata Siti Khadijah, "Ayo kita berkunjung kepada saudara, ya, membawa Nabi kepada Waraqah ibnu Naufal." Ini masih teman saudara Siti Khadijah, ya, yang kebetulan Waraqah ibnu Naufal ini seorang apa ya kalau di pendeta, ya, seorang pendeta, betul. Diceritakan kejadiannya, diceritakan semuanya. Nabi Muhammad tafakur di Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu, didatangkan oleh malaikat Jibril, segala macam diceritakan. Kemudian kata Waraqah ibnu Naufal menjelaskan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dan menyiapkan Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul. Setelah pulang dari Waraqah ibnu Naufal, tempat pendeta tadi, kemudian pulang di perjalanan itu turun wahyu yang kedua. "Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir." Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Di wahyu yang kedua ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah, memberi peringatan dan mengagunkan Allah. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad yang pertama kali beliau menyampaikan dakwahnya adalah kepada istrinya, jadi Siti Khadijah. Jadi dalam berdakwah itu kita harus berurutan, ya. Harus disampaikan kepada yang terdekat dulu, ya, kepada yang paling dekat, baru kepada orang lain. Kalau di sini Nabi Muhammad menyampaikan dulu kepada yang pertama kepada istrinya, kepada Khadijah binti Khuwailid, ya, istrinya. Dan istrinya ketika pertama kali didakwah, diperingatkan, diajak untuk masuk Islam, istrinya tanpa ragu langsung percaya kepada Nabi Muhammad. Itu sangat penting.
sangat powerful ya kepercayaan seorang istri bagi suaminya. Kemudian setelah Khadijah, kemudian beliau Nabi Muhammad mengajak Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian setelah itu mengajak Zaid bin Haritsah, kemudian yang terakhir Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekatnya. Ini orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalau dilihat ini Khadijah binti Khuwailid ini orang yang pertama masuk Islam di kalangan perempuan. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak. Kemudian kalau Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki. Kalau Zaid bin Haritsah di kalangan hamba sahaya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekarang ada pertanyaan, silakan yang bisa menjawab boleh pulang. Ya. Yang bisa menjawab boleh pulang langsung. Itu soal tarifnya Pak. Nomor 1. Oh iya betul. Soal tarif ya kan ini juga tarif kan sama. Ini kan juga sejarah kebudayaan Islam ya. Sama. Oke, siapa yang mau menjawab nomor 1? Sebutkan 1 ciri-ciri kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Silakan, silakan. Saya Pak. Ya, boleh. Masa jahiliyah Pak. Masa jahiliyah.